Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Mari kembali kita belajar bersama-sama akan kebenaran firman Allah, bahwa pada pagi hari ini kita akan belajar tentang anak Allah, Roh Kudus sebagai saksi menjadikan saya dan saudara anak-anak Allah. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12, Bapak Ibu, saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan, saya akan bacakan buat kita sekalian sebagai ayat emas perenungan kita pada pagi hari ini. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12 berkata demikian: Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Katakan amin, saudaraku. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, zaman sekarang ini banyak sekali orang Kristen belum mengerti atau belum sampai pengertiannya tentang anak Allah. Hanya bangga sebagai orang Kristen, apalagi tercantum di kolom di mana kartu penduduk kita ada disebut agama Kristen. Padahal saudara-saudara, menjadi orang Kristen ada satu predikat yang luar biasa. Ada satu status yang dahsyat di dalamnya, yaitu menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara, menjadi anak Allah tidak langsung ketika menjadi orang Kristen. Orang Kristen tidak otomatis menjadi anak Allah. Tetapi anak Allah, saudara-saudara, ditentukan oleh satu sikap hati percaya. Maka di dalam Injil Yohanes tadi pasal yang pertama, di situ dikatakan bahwa anak Allah adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Percaya di dalam hati, mengaku di dalam mulut, dan melakukan firman adalah langkah pasti menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan, sekali lagi dengan kasih Tuhan saya sampaikan, jangan bangga hanya sebagai orang Kristen. Jangan bangga hanya sebatas kita bisa beribadah ke gereja. Jangan bangga hanya karena pernak-pernik kekristenan ada di dalam rumah kita. Tapi kita harus bangga bisa menjadi anak-anak Allah. Dan menjadi anak Allah, firman Allah berkata, percaya Yesus adalah Tuhan. Dan ketika itu terjadi, maka Alkitab berkata diberinya kuasa. Diberinya kuasa Roh Kudus bagi
orang-orang yang menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam Galatia pasal yang keempat, ayat yang ketujuh, saudara-saudara, mari kita dengar bersama-sama Galatia pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Katakan amin, saudara. Amin. Di sini firman Allah berkata, kamu bukan lagi hamba, tetapi anak. Di dalam peristiwa yang lain di situ disampaikan, kalau hamba itu ada di luar, tapi anak ada di dalam. Kalau anak sudah ada di dalam, maka semua yang ada di rumah bapaknya itu menjadi miliknya. Suatu ketika nanti akan menjadi miliknya, karena dia adalah ahli waris. Pada pagi hari ini, janji-janji Allah akan digenapi. Janji akan mujizat Allah akan digenapi. Janji kelimpahan akan digenapi. Janji kesembuhan terus akan digenapi. Janji perlindungan terus akan digenapi bagi anak-anak Allah. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, kalau besok 1 Juni akan kembali pemerintah ambil satu kebijakan tentang new normal. Kehidupan normal kembali di tengah-tengah virus corona ini. Sehingga banyak orang menafsirkan di dalamnya, banyak orang berprediksi yang kuat hidup, yang lemah tidak hidup. Tetapi saya mau sampaikan firman Allah pada pagi hari ini buat saya dan saudara, dimanapun saudara berada mendengar, melihat video ini. Bagian saya dan saudara, jadilah anak-anak Allah supaya janji firman Allah akan perlindungan itu digenapi atas saya dan saudara. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, kita tidak perlu khawatir, kata firman Allah, karena kita sudah menjadi anak-anak Allah. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 dan 26. Demikian firman Allah, mari kita dengar baik-baik. Karena itu aku berkata kepadamu. Karena itu aku berkata kepadamu, kata Yesus. Janganlah khawatir akan hidupmu. Katakan amin. Amin. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir dalam segala keadaan. Jangan khawatir di dalam pandemi COVID-19 ini. Jangan khawatir. Terus, akan apa yang hendak kamu makan atau minum? akan apa yang hendak kamu makan dan apa yang hendak kamu minum. Ini soal kebutuhan primer. Ini tentang kebutuhan pokok. Jangan kamu khawatir. Terus, Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. jangan khawatir akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai? Dan apa yang hendak kamu pakai. Terus, Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? katakan amin. Amin. Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit, Pandanglah burung-burung di langit. yang tidak menabur dan tidak menuai, Tidak menabur dan tidak menuai. dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Tidak ada pengumpulan
bekal. Terus namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. bisa katakan haleluya. Haleluya. Di sini ada kata berkata Bapamu di surga. Ketika kata berkata Bapamu di surga, saya dan saudara sudah masuk status anak, bukan lagi hamba. Terus ada satu kalimat terakhir berkata, bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan, jangan khawatir apa yang hendak engkau makan di masa paceklik, masa yang sukar ini. Jangan kamu khawatir apa yang hendak kamu minum. Jangan kamu khawatir akan apa yang engkau pakai. Bapamu di surga pelihara burung-burung yang tidak menabur, yang tidak menuai, yang tidak mengumpulkan lumbung untuk bekal. Apalagi saya dan saudara. Firman Allah berkata, dia mati di Golgota Via Dolorosa. Hidupnya sendiri, nyawanya dia berikan bagi saya dan saudara. Dagingnya tercabik-cabik di kayu salib, darahnya tercurah di Golgota Via Dolorosa. Betapa besarnya cinta Tuhan bagi saya dan saudara. Jangan khawatir. Bagian kita, mari kita posisikan diri kita menjadi anak Allah, bukan hanya sebatas orang Kristen. Bukan hanya sebatas status menjadi orang-orang anggota gereja. Tetapi percayalah sungguh-sungguh. Maka roh Allah akan bersaksi bahwa saya dan saudara adalah anak Allah. Roh itu memberikan kepastian. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-16. Mari kita renungkan ayat ini. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-16 berkata demikian. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh Kudus bersaksi bersama dengan roh yang ada di dalam kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Haleluya, haleluya. Bahwa saya dan saudara yang percaya akan Yesus adalah anak Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ada sahabat dekat kita menyatakan sesuatu kepada kita, kita percaya. Karena kita melihat peristiwa-peristiwa sebelum pernyataan itu, dia adalah orang yang bisa dipercaya. Apalagi Roh Kudus. Yang kita di gereja Pantekosta di Indonesia ini 10 malam terakhir ini kita berdoa bersama-sama dalam ketuangan Roh Kudus. Dan kalau seandainya minggu ini bisa beribadah di gereja masing-masing seperti beberapa tahun terakhir kita lakukan, kita makan bersama, kita bersyukur bersama-sama. Dan roh itulah yang bersaksi. Roh itulah yang memberi pernyataan. Roh itulah yang meneguhkan, memberi legislasi akan saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Tidak ada yang bisa menggugurkannya. Tidak ada yang bisa membatalkannya. Karena roh itu yang memeteraikannya bahwa saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, berbanggalah bukan karena dunia, tapi karena pengenalan kita akan Allah. Pengenalan akan Allah lah membuat kita percaya sungguh-sungguh
Dan kepercayaan sungguh-sungguh itulah yang menjadikan saya dan saudara anak-anak Allah. Dan ketika saya dan saudara menjadi anak-anak Allah, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut akan apa yang kita makan, akan apa yang kita minum, akan apa yang kita pakai. Bapa kita di surga memberikan semuanya itu. Bahkan dalam Yohanes pasal 10 katakan ayat 10, Dia berikan kelimpahan. Haleluya. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, jangan pelihara kekhawatiran. Ketika kita ragu, ketika kita khawatir, ketika kita mendua hati, Yakobus berkata, kita tidak mendapat apa-apa. Jangankan mendapat, berpikir pun jangan, kata firman Allah. Sebagai ayat yang terakhir dalam perenungan kita pada pagi hari ini, di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 17. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-17. Mari kita dengar sama-sama sampai ayat 19. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Dalam hal inilah 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. terus Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. katakan amin, saudaraku. Amin. Ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Terus, Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. kalau saya dan saudara takut menghadapi new normal, kehidupan normal yang baru, mulai hari esok, khususnya di provinsi Jambi ini, bahwa kasih itu tidak sempurna bagi saya dan saudara. Ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kita mengasihi Allah karena jauh sebelum itu Allah sudah mengasihi saya dan saudara. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari tetaplah percaya. Mari tetaplah memahami bahwa saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Dia bertanggung jawab, saudara-saudara. Kami punya anak ada 3. Sungguh kami bertanggung jawab sejauh kami mampu memberi kebutuhan mereka. Kami orang yang terbatas. Kami orang yang penuh dengan kekurangan, kelemahan. Tapi kami akan berusaha semampu kami untuk menjaga mereka. Karena mereka anak kami. Tahukah saudara, Bapa kita di surga tidak terbatas. Apapun Dia sanggup lakukan bagi saya dan saudara. Kasih-Nya sudah nyata. Ketika di Golgota, kasih-Nya nyata. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, akan saya dan saudara ketika berdosa, ketika masih hidup dalam dunia ini. Maka Dia karuniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya. Percaya adalah dasar menjadi anak-anak Allah. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Haleluya. Puji Tuhan. Tetaplah percaya, saudaraku. Karena percaya itu menjadikan saya dan saudara menjadi anak-anak Allah. Ketika menjadi anak Allah, maka Allah akan menjaga saya dan saudara. Ketika kita menjadi anak Allah, maka Allah akan menggenapi janji kelimpahan bagi saya dan saudara. Ketika kita menjadi anak Allah, maka Allah akan menggenapi mujizat kesembuhan bagi saya dan saudara. Pemazmur pernah berkata, banyak sesungguhnya bisa kita lihat pertolongan ke gunung-gunung. Tetapi pemazmur katakan pertolonganku dari Tuhan. Karena dia tahu Tuhan tak terbatas. Tuhan tak terbatas. Kata-kata ini terbatas untuk merangkainya. Betapa besarnya kasih Allah. Betapa luar biasanya kuasa Tuhan. Betapa ketidakmustahilan bagi Allah. Tetapi sesungguhnya pada hakikatnya dia tidak terbatas. Jemaat Tuhan, GPD Anugerah, bahkan saudara-saudara kekasih, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, jangan takut, bagian kita tetaplah percaya, tetaplah menjadi anak-anak Allah, percaya di dalam hati, mengaku di dalam mulut, dan melakukan firman. Engkau dan saya jadi anak-anak Allah. Allah menggenapi janji, Allah menggenapi kekuasaannya bagi saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah menjadi Bapa kami, yang memelihara kami, yang melindungi, menjagai kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak perlu khawatir akan apa yang kami makan, akan apa yang kami minum, akan apa yang kami pakai. Sebab Tuhan menyediakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Bahkan setiap orang yang melihat, setiap orang yang mendengar video ini, diberkatilah mereka karena janji Allah. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebenaran Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Kita bawa persembahan kita angkat pujian.